Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadli Hermawanto. Saya dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Institut Agama Islam Negeri Pekalongan. Pada saat ini saya akan sedikit menjelaskan tentang video yang barusan diputar tentang kerusuhan pada tahun 1998, tepatnya bernama peristiwa Trisakti, terjadi pada 12 Mei 1998 saat sidang MPR dengan maksud mengangkat Presiden Soeharto yang kedua kalinya menjadi seorang presiden, di mana pada saat pemerintahan Presiden Soeharto sebelum diangkatnya lagi menjadi presiden yang ketujuh kalinya maksudnya, di situ terjadi banyak sekali konflik, terutama dalam masalah ekonomi, yakni krisis moneter contohnya, dan juga ada yang KKN, korupsi dan nepotisme, di mana ini membuat masyarakat resah, membuat masyarakat seakan-akan bertanya-tanya kapankah kita akan terbebas dari hal tersebut. Mahasiswa yang tergerak hatinya, akhirnya mereka memutuskan untuk berkumpul di Trisakti, Universitas Trisakti. Dan mengapa mereka memilih Universitas Trisakti sebagai tempat perkumpulan mereka? Karena letak Universitas Trisakti ini sangat strategis sekali, karena berdekatan dengan gedung MPR yang dimana pada saat itu sedang dilaksanakan sidang pengangkatan untuk Presiden Soeharto untuk yang ketujuh kalinya. Pada saat jam 11, pukul 11 tepatnya, pukul 11 siang, mahasiswa beserta dosen melakukan orasi di dalam kampus Trisakti. Dan pada saat pukul 1 siang, tepatnya pada pukul 1 siang, mereka akhirnya tumpah ruah di jalanan dengan melakukan orasi-orasi di jalanan. Akan orasi tersebut, mereka meminta agar terjadinya reformasi. Artinya, mereka tidak menginginkan Presiden Soeharto diangkat menjadi seorang presiden untuk yang sekian kalinya setelah 30 tahun lamanya, atau 6 periode selama 30 tahun, dan tidak menginginkan 5 tahun berikutnya, atau mereka tidak menginginkan Presiden Soeharto menjadi presiden Indonesia untuk 7 periode. Mahasiswa dan para dosen mereka atau para demonstran itu bergerak menuju ke gedung MPR ya, ke gedung MPR. Pada saat di depan pintu Wali Kota Jakarta Barat, mereka dihadang oleh barikade aparat keamanan yang membawa pentungan dan tameng. Mahasiswa yang bertemu dengan yang dihadang oleh para aparat tersebut akhirnya melakukan negosiasi. Perwakilan mahasiswa dari berbagai universitas bertemu dengan perwakilan aparat pula. Mereka mengadakan negosiasi dan menghasilkan sebuah keputusan bahwasanya mahasiswa tidak boleh melanjutkan demo ke gedung MPR, karena alasannya adalah kalau saja mahasiswa melakukan demonstrasi ke arah gedung MPR, itu akan mengakibatkan kemacetan lalu lintas di daerah sekitaran Jakarta. Mulai dari mahasiswa dan para dosen berdemo secara aman dan damai, aparat dan mahasiswa tidak ada semacam konflik seperti itu. Namun pada saat pukul 5 sore, kurang lebihnya 5 sore, direvisi saja jika saya salah menyebutkan, mereka antara aparat dan para demonstran sepakat untuk mengundurkan diri. Artinya mereka sepakat untuk masing-masing kembali dan mundur. Pada saat mahasiswa sudah melakukan gerakan mundur, artinya tidak meneruskan demo, mahasiswa berjalan kembali menuju gedung Trisakti. Pada saat itu tiba-tiba secara membabi buta, aparat keamanan menembaki mahasiswa menggunakan gas air mata, peluru karet maupun peluru dari senjata tajam, yang pada saat itu akhirnya penembakan tersebut dilakukan secara sadis sekali. Ada 4 mahasiswa yang saat itu menjadi korban meninggal dunia, dan banyak juga mahasiswa yang dipukuli, serta ya seperti tadi, ada yang dipukuli, kemudian ada yang ditembak sampai meninggal dunia, ada yang mengalami luka ringan dan segala macamnya. Lantas apakah sosiologi dapat mengungkap hal ini? Menurut saya, dalam hal ini sosiologi dapat menjelaskan
konflik semacam ini masuk ke dalam pembahasan paradigma fakta sosial, di mana menurut para ahlinya dari paradigma fakta sosial ini adalah sebuah pandangan tentang bagaimana caranya kita mengungkap sebuah kasus yang benar-benar real atau ada di dalam sebuah masyarakat. Dalam paradigma fakta sosial terdapat yang namanya konflik sosial, dan ini juga yang menjadi pembahasan selanjutnya. Mengapa kemudian tragedi Trisakti 12 Mei 1998 ini dapat muncul? Karena adanya konflik sosial yang terjadi antara mahasiswa dan pemerintah terkhususnya, yang akhirnya mendorong para mahasiswa untuk melakukan gerakan melawan pemerintah. Dalam hal ini Sujono Sukamto juga menjelaskan tentang apa maksud dari konflik sosial. Konflik sosial menurut Sujono Sukamto adalah proses sosial yang terjadi di dalam masyarakat ketika seseorang atau kelompok masyarakat berusaha mencapai tujuannya dengan menentang lawannya disertai kekerasan dan juga ancaman seperti itu. Dan juga Robert M.Z. Lawang juga menjelaskan tentang makna dari makna dari konflik sosial. Konflik sosial menurut Robert M.Z. Lawang adalah ketika merupakan sebuah perjuangan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat dalam mencapai sebuah hak, nilai, serta kekuasaan maupun dalam bentuk jabatan. Dalam hal ini kita bisa lihat dari video yang telah diputar tadi bahwasanya para demonstran yang terdiri dari masyarakat sipil maupun para mahasiswa yang tergabung dalam berbagai universitas, mereka melakukan demonstrasi terhadap pengangkatan Presiden Soeharto untuk yang ketujuh kalinya. Mereka menuntut bahwa harus adanya reformasi, disebabkan karena faktor tadi, mahasiswa menginginkan bahwasanya adanya pergantian presiden, tidak melulu harus Presiden Soeharto yang menjabat sebagai presiden, apalagi ini untuk periode yang ketujuh. Di situ sudah jelas-jelas bahwasanya kejadian atau peristiwa Trisakti 1998 termasuk ke dalam paradigma fakta sosial yang dengan subpoinnya yakni konflik sosial. Dalam konflik sosial juga terdapat beberapa faktor yang mungkin saya bisa sebutkan beberapa poinnya saja. Yang pertama adalah perbedaan keyakinan, perbedaan pendirian, juga adanya kesenjangan sosial, dan masih banyak lagi yang lainnya. Dan kesenjangan sosial inilah yang menjadi penyebab terjadinya peristiwa 1998 Trisakti. Kesenjangan sosial mulai dari KKN yang sudah saya sebutkan tadi, dan juga ada yang namanya krisis moneter yang pada saat itu memang benar-benar dirasakan dampaknya oleh masyarakat Indonesia, dan juga kekuasaan yang sangat-sangat otoriter yang dilakukan oleh Presiden Soeharto. Itu yang menyebabkan berbagai massa akhirnya bergerak untuk menentang pemerintah yang berlaku pada saat itu. Dan juga ada beberapa dampak positif maupun negatif adanya konflik sosial. Yang pertama akan kita jelaskan tentang Yang pertama akan kita jelaskan tentang dampak positif dari Yang pertama akan kita jelaskan mengenai dampak positif dari konflik sosial. Yang pertama adalah adanya atau munculnya norma-norma baru, dan juga keinginan dari pihak yang sedang melakukan konflik sosial juga terpenuhi, seperti menuntutnya adanya pergantian presiden yang barusan saya sebutkan pula. Dan beberapa dampak negatif dari konflik sosial ini adalah, pertama, terjadinya keresahan masyarakat. Tentunya pada saat kejadian 12 Mei 12 Mei 1998 ini, masyarakat sangat resah karena tidak hanya terjadi demonstrasi, tapi juga terjadi perusakan, terutama penjarahan yang dilakukan oleh para demonstran kepada para
pedagang-pedagang yang ada di situ, terutama toko-toko dari etnis Tionghoa, karena mereka entah saya belum mempelajari tentang mengapa kemudian pada saat itu melakukan penjarahan, tapi itu merupakan sebuah dampak negatif dari konflik sosial ini yang terjadi di dalam video ini. Dan juga tidak hanya itu, terjadi juga banyak kerusakan fasilitas maupun kerusakan apapun itu, dan banyak juga pihak yang dirugikan dari sebuah, pada intinya adalah kejadian Trisakti di Jakarta pada tanggal 12 Mei 1998 dengan total massa pada saat itu kurang lebih dari 600 berdasarkan catatan Kompas, dan juga 4 orang yang meninggal dunia. Ini termasuk ke dalam paradigma fakta sosial dengan subpoinnya, yakni konflik sosial. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih telah berkenan untuk menyaksikan video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.